Salam kepada semua. Hari ini saya akan berbagi ajaran Dharma universal untuk pembebasan dari penderitaan. Mari kita pahami mengapa kita terus berputar melalui samsara, kelahiran, penuaan, dan kematian, dengan cara ini. Ketika bentuk fisik kita larut, yang tersisa hanyalah pikiran dan manifestasinya mencari bentuk fisik baru. Ketika memperoleh bentuk-bentuk baru ini, mereka hanya bertahan dalam durasi yang terbatas. Baik menghuni tubuh makhluk air, hewan darat, makhluk bawah tanah, makhluk udara, atau bahkan manusia, wadah fisik ini hanyalah sementara. Tubuh-tubuh ini hanya berfungsi sebagai tempat tinggal yang sementara. Kita dapat memahami kebenaran ini, namun kita terus secara keliru melekat pada wadah yang tidak permanen ini. Tidak peduli seberapa baik kita merawat tubuh ini tetap bersifat sementara. Kita memahami kebenaran ini, namun ketika tubuh ini menua, bukankah kita menderita bersamanya? Ketika penyakit menyerang, bukankah kita merasa terganggu oleh penderitaannya? Ketika tubuh ini berhenti berfungsi, kita merindukannya. Selama pikiran kita tidak benar-benar mengenal dirinya sendiri, ia akan terus bergantung pada kondisinya dan bentuk fisiknya, tanpa henti mencari wadah baru. Tahukah Anda bahwa kita telah lahir sebagai segalanya, sebagai makhluk air, darat, dan udara, bahkan sebagai manusia? Kita telah mengambil semua bentuk ini, meskipun kita tidak dapat melihat kembali untuk menyaksikan kehidupan masa lalu tersebut. Kita mengganti wadah tubuh kita seperti kepiting pertapa yang mengganti cangkangnya. Ketika satu cangkang sudah tidak muat lagi, kita mencari cangkang lain. Setelah menemukan cangkang baru, tidak lama kemudian kita harus menggantinya lagi dengan yang lain. Kita terus mengganti wadah tanpa henti. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri apa yang sebenarnya kita cari? Kita sudah tahu bahwa tubuh ini lahir hanya untuk menua, jatuh sakit, dan akhirnya mati, bukan? Semua orang di dunia ini lahir untuk mengalami sakit, menua, dan meninggal, bukan? Jadi, apa sebenarnya yang kita cari di sini? Kebenaran utama adalah ini. Tahukah Anda bahwa pikiran kita tidak pernah lahir dan tidak pernah mati? Pikiran kita tidak datang maupun pergi, tidak gelap maupun terang. Pikiran kita adalah elemen murni, sepenuhnya jernih dan kosong. Apakah Anda mengenal elemen murni ini? Cobalah menghapus semua bintang di alam semesta, menghapus semua matahari di kosmos, menghapus semua lubang hitam, menghapus semua kegelapan dan cahaya di seluruh alam semesta. Tahukah Anda apa yang tersisa? Ketika kita menghilangkan semua elemen fisik, baik kegelapan maupun cahaya, dan setiap bentuk energi, tidak peduli bagaimana kita mencoba menghilangkannya, satu sifat tetap ada. Sifat ini adalah elemen kosong yang murni. Bisakah Anda membayangkannya? Elemen kosong yang murni ini adalah elemen asli, sumber primordial sebelum semua hal muncul. Elemen kosong yang murni ini selalu ada, dan elemen ini tidak pernah menjadi sesuatu yang lain. Elemen ini tidak dapat dihapus. Bisakah Anda membayangkannya? Kita dapat menghapus segala sesuatu yang lain, tetapi ada satu hal yang tidak dapat dihapus. Elemen kosong yang murni ini sendiri. Dalam kekosongan murni ini, di mana tidak ada apapun yang ada, tidak ada datang, tidak ada pergi, tidak ada jarak, dan tidak ada waktu. Inilah sifat dari pikiran kita. Jika kita menghapus bentuk fisik kita, yang tersisa adalah pikiran dan manifestasinya. Dan jika kita menghapus manifestasi pikiran, tahukah Anda apa itu? Manifestasi tersebut adalah suara, gambaran mental, emosi yang muncul, dan keadaan kesadaran. Saat ini, Anda dapat mendengar suara, bukan, ada kesadaran, keadaan yang merasakan suara. Mari kita hapus semua manifestasi ini, hapus bentuk fisik, hapus semua keadaan pikiran. Yang tersisa hanyalah elemen kosong yang murni. Kita adalah elemen ini. Pemahaman ini mungkin sesuatu yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Elemen kosong yang murni dan bersih ini tidak memiliki nama, karena ia tidak terikat oleh kondisi apapun, bukan? Bahkan suara yang sedang berbicara ini pun tidak ada di sana. Bayangkan jika suara ini menghilang, semuanya menjadi sunyi. Gambar-gambar yang kita visualisasikan, seperti kecoa, laba-laba, atau ayam, hapus semua gambar ini sepenuhnya. Tidak ada pembicaraan yang mungkin, bahkan pembicaraan dalam batin sekalipun. Semua suara lenyap,
hapus semua suara. Gambar-gambar yang muncul dalam pikiran, hapus semuanya. Dan emosi juga, hapus semua emosi sepenuhnya. Perasaan netral, perasaan damai, perasaan bahagia, perasaan sedih, hapus semuanya. Yang tersisa adalah kesadaran, sekarang hapus bahkan keadaan mengetahui itu. Apa yang tersisa? Tidak ada yang tersisa kecuali kekosongan murni. Inilah pikiran kita. Siapa yang dapat memahami bahwa kita adalah elemen kosong yang murni ini? Tidak ada hal lain yang benar-benar kita. Segala sesuatu yang lain hanyalah alat dari elemen murni kita. Kita adalah elemen murni. Segala sesuatu yang lain hanyalah alatnya. Suara hanyalah alat, sebuah fenomena alami, manifestasi, fungsi dari elemen murni. Gambaran mental adalah alat dari elemen murni, pikiran-pikiran yang kita miliki. Emosi adalah alat dari elemen murni. Keadaan kesadaran itu sendiri adalah alat dari elemen murni. Pada dasarnya, alat-alat ini, bahkan tubuh adalah tempat pikiran kita berdiam. Pikiran kita, yang merupakan elemen kosong yang murni, menggunakan alat-alat ini untuk tujuan apa? Untuk menciptakan kondisi dan mempelajari segala sesuatu, termasuk mempelajari dirinya sendiri. Pikiran kita, elemen murni ini, tanpa alat, tidak dapat mengetahui atau memahami dirinya sendiri. Ini seperti mencoba menjelajahi dunia bawah laut. Tanpa alat yang tepat, kita tidak dapat menyelam ke dalam kedalaman tersebut. Begitu juga, tahukah Anda mengapa kita dilahirkan? Elemen murni kita menggunakan alat-alat ini, suara, gambaran mental, emosi yang muncul, keadaan kesadaran, untuk memberikan makna pada semua pengalaman dan untuk mempelajari segala sesuatu. Ketika pikiran berdiam dalam manifestasi-manifestasi ini, kita mulai membangun dan mengklaim kepemilikan, ini adalah tubuh kita. Poin berikutnya adalah, tahukah Anda bahwa pikiran, yang merupakan elemen kosong yang murni ini, bukan manusia? Sebenarnya, kita tidak pernah menjadi manusia. Siapa yang dapat memahami hal ini? Elemen kosong yang murni adalah sifat dasar kita yang sejati. Elemen murni ini tidak dapat mempelajari hal-hal tanpa menciptakan manifestasi instrumental seperti suara, gambaran mental, emosi, dan keadaan kesadaran ini. Sekarang, dengan adanya manifestasi dan alat-alat ini, kita melupakan diri kita melalui mereka. Kita lupa bahwa kita adalah elemen kosong yang murni, dan sebaliknya, kita berdiam dalam alat-alat ini, suara, gambaran mental, emosi, keadaan kesadaran. Namun, alat-alat ini hanyalah fenomena alami yang menjalankan fungsinya tanpa pemilik sejati. Tidak ada yang memiliki suara ini. Jika kita dapat memahami hal ini, kita mulai memahami prinsip bahwa pembebasan dari penderitaan berhubungan dengan hal ini. Alasan kita menderita, karena kita melekat pada gagasan bahwa tubuh ini adalah milik kita menderita dan menjadi gelisah. Karena kita melekat pada suara, gambaran mental, emosi yang muncul, dan semua persepsi ini sebagai diri, kita mengalami penderitaan dan kebahagiaan, mengidentifikasi diri sebagai manusia dan makhluk, serta terjerat dalam alat ini. Kita menginginkan perasaan yang menyenangkan, tetapi tahukah Anda bahwa perasaan menyenangkan hanyalah satu sisi dari koin? Sebuah koin selalu memiliki kedua sisi, kepala dan ekor. Kita menginginkan sisi kepala, tetapi ekor tetap tak terpisahkan dari koin yang sama. Ketika kita mengambil koin itu, kita selalu mendapatkan kepala dan ekor sekaligus. Apakah Anda memahami poin ini? Ketika pikiran, yang merupakan elemen kosong, murni, dan jernih, melekat pada suara, bergantung pada gambaran mental, atau berpegang pada emosi, baik yang menyenangkan, tidak menyenangkan, maupun netral, perasaan apapun yang saat ini kita lekatkan, bahkan dalam kesadaran kita melekat pada keadaan mengetahui ini. Kita percaya bahwa ketika mendengar suara, itu adalah kita yang mendengarnya, meskipun sebenarnya bukan kita yang mendengar. Pikiran secara alami menjalankan fungsinya untuk merasakan suara melalui sifatnya sendiri. Kita membuka mata dan dapat melihat segalanya, inilah pikiran yang merasakan. Pikiran mengetahui sesuatu melalui 5 jendela, melalui mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh, serta dapat merasakan keadaan yang muncul dalam hati. Cobalah berbicara dalam pikiran Anda, katakan,
saya ingin makan mie, ayam bakar, sayur kukus, sambal. Cobalah berbicara dalam pikiran Anda dan perhatikan baik suara maupun gambar yang muncul di dalamnya. Tetapi inilah intinya, pikiran kita, kesadaran kita, tidak memiliki mulut, benar. Ia tidak memiliki mulut, dan juga tidak memiliki alat gambar. Namun, mengapa kita bisa mendengar suara dalam pikiran dan memvisualisasikan gambar juga? Cobalah membayangkan seekor kelinci putih dengan telinga panjang. Cobalah memikirkan seekor ayam, mungkin dipanggang atau direbus, coba bayangkan saja. Cobalah memikirkan orang tua Anda. Apakah Anda melihat bagaimana semua gambar ini muncul dalam pikiran? Apakah kita menyadari bahwa pikiran kita hanya tersesat dalam kondisi-kondisi ini, berdiam dalam keadaan-keadaan ini? Pikiran tidak mengenali bahwa ia adalah esensi murni. Ia hanya berdiam dalam kondisi-kondisi ini. Sebagai suara, gambar, emosi, dan keadaan mengetahui ini, hanya untuk mempelajari dirinya sendiri. Selama pikiran kita, yang merupakan esensi kosong, murni, dan jernih, tidak mengenali dirinya sendiri dan tetap tersesat dalam keyakinan bahwa kondisi-kondisi ini adalah diri, atau bahwa tubuh ini adalah diri, sebenarnya tidak pernah ada diri yang lahir ke dunia ini. Pernahkah Anda mendengar sesuatu seperti ini? Apakah Anda berpikir bahwa pikiran memiliki jenis kelamin? Pikiran tidak memiliki jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Pikiran tidak pernah lahir dan tidak pernah berakhir, seperti kekosongan jernih di alam semesta yang tak terbatas. Jika segala sesuatu dihapus sepenuhnya, yang tersisa hanyalah kekosongan jernih. Kekosongan jernih ini adalah metafora untuk pikiran kita. Pikiran kita adalah esensi kosong yang jernih, sebuah esensi hidup dengan kejernihan yang luar biasa. Ia menciptakan kondisi sebagai alat untuk pembentukan dan pembelajaran, seperti mengenakan perlengkapan menyelam untuk menjelajahi bawah air. Namun, kita tidak membutuhkan perlengkapan ini, kita ingin melihat apa yang ada di dalam air. Ketika kita telah melihatnya, kita muncul ke permukaan dan melepas perlengkapan ini, karena ia hanyalah sebuah alat. Demikian pula, suara hanyalah sebuah alat, gambaran mental hanyalah alat, emosi yang muncul hanyalah alat, dan keadaan kesadaran hanyalah alat. Semua hal ini berfungsi dengan sendirinya. Intinya adalah, kita telah tersesat dalam alat-alat ini, tersesat dalam keterikatan pada suara, gambaran mental, emosi, dan keadaan kesadaran. Kemudian kita membentuk dan melekat pada gagasan bahwa ini adalah tubuh kita. Kita adalah laki-laki atau perempuan, tetapi tahukah Anda bahwa pikiran adalah esensi yang murni, jernih, dan kosong? Pikiran tidak dapat menjadi laki-laki atau perempuan, juga tidak dapat menjadi seorang individu. Siapapun yang memahami poin ini telah memahami sesuatu yang mendalam. Sekarang, ketika kita memahami poin ini, ketika tubuh ini mati, misalnya menjadi tua, sakit, dan kemudian mati, pikiran kita, yang masih berdiam dalam kondisi-kondisi ini, membungkus dirinya sendiri. Cobalah bayangkan meniup sebuah gelembung sabun. Dalam kekosongan di dalam gelembung itu, metafora ini mewakili pikiran. Pikiran adalah esensi kosong yang jernih di dalam gelembung tersebut. Membran transparan yang membungkusnya mewakili kondisi-kondisi ini. Di sini, pikiran menciptakan membran ini. Metafora ini diberikan untuk membantu Anda memvisualisasikannya dengan lebih mudah. Kenyataannya tidak sepenuhnya seperti ini, tetapi kita harus menggunakan metafora agar dapat membayangkannya. Karena sifat pikiran melampaui bahasa dan berada di luar kata-kata, izinkan saya menjelaskan. Bayangkan melarutkan bentuk fisik ini, melepaskan semua suara, gambaran mental, emosi yang muncul, dan setiap jejak persepsi indrawi. Yang tersisa adalah pikiran sebagai esensi kosong yang murni, namun pikiran ini masih kekurangan kebijaksanaan, hingga kekosongan murni dan bersih ini menyadari sifatnya sendiri sebagai kekosongan yang bersih, dan melihat bagaimana ia berdiam di dalamnya. Kemudian ia mengenali alat-alat berupa suara, gambaran, emosi, dan kesadaran sebagai sekadar alat, menyadari bahwa alat-alat ini bukanlah diri sejati kita. Setelah kita melihat bahwa alat-alat ini bukanlah diri sejati kita, mengapa kita masih bergantung pada elemen-elemen ini? Jika kita hanya mengamati, bayangkan kita sedang duduk di teras rumah, lalu tiba-tiba suara keras tokek terdengar di dekat kita.
Suara tokek itu mengejutkan kita. Pada saat mendengar suara tokek itu, dalam momen persepsi tersebut, jika kita menyadari bahwa suara itu mengetahui dirinya sendiri, dalam momen kesadaran itu, kita menyadari bahwa mengetahui dirinya sendiri, dan kita mengalami kebangkitan mendalam terhadap kebenaran ini. Air mata mungkin mengalir saat kita menyaksikan pikiran kita membebaskan diri dari fenomena yang terkondisi. Poin utamanya adalah bahwa pikiran kita sebenarnya tidak tahu bahwa ia adalah esensi murni. Ia telah menciptakan kondisi-kondisi ini sebagai alat, lalu membuat dan melekat pada tubuh ini sebagai alat lainnya. Ketika esensi murni kita mendengar Dharma ini, Dharma yang saya bagikan dalam episode 3 Dharma Universal untuk pembebasan dari penderitaan. Dalam episode 3 ini, saya akan menunjukkan dengan jelas agar Anda dapat melihat dan memahami bagaimana pikiran kita bekerja. Inilah sifat sejati kita. Begitu kita memahami poin utama ini dengan tegas, kita menyadari bahwa penderitaan kita berasal dari keterikatan pada tubuh ini dan fenomena-fenomena yang terkondisi. Ketika esensi murni melekat pada fenomena-fenomena ini, ia terperangkap dalam siklus pikiran-pikiran yang diciptakan. Dan inilah mengapa kita terus menderita hingga hari ini. Setiap kali kita berdiam dalam tubuh ini, sifat tubuh menuntut kita untuk mencari makanan untuk mempertahankannya. Dari bangun hingga tidur, kita sibuk mencari kebutuhan untuk tubuh ini, menunjukkan bahwa tubuh ini adalah Tuan, sementara kita telah menjadi pelayannya, kita telah menjadi pelayan tubuh. Saya ingin memberitahu Anda bahwa kita adalah esensi kosong yang murni dan bersih. Elemen primordial. Tubuh hanyalah alat, bukan Tuan kita. Tubuh dilahirkan untuk menua, jatuh sakit, dan akhirnya hancur. Tubuh bukanlah Tuan kita. Sebenarnya, tubuh adalah pelayan kita. Ketika kita melihat bahwa tubuh ini bukanlah diri sejati kita, kita tidak akan lagi menderita bersama tubuh ini. Sekarang, berikut adalah poin sederhana mengenai tubuh ini. Mari kita lihat kaki kiri. Apa yang memberitahu kita bahwa ini adalah kaki kiri? Izinkan saya bertanya, suara yang kita gunakan untuk berbicara saat ini, suara ini mengatakan, ini kaki kiri, suara ini mengatakan, ini kaki kanan. Suara ini bergantung pada ucapan. Intinya adalah, kaki itu sendiri tidak mengatakan bahwa ia adalah kaki. Ia tidak mengatakan apakah itu kiri atau kanan. Sekarang, berikut adalah poin sederhana mengenai tubuh ini. Mari kita lihat kaki kiri. Apa yang memberitahu kita bahwa ini adalah kaki kiri? Izinkan saya bertanya, suara yang kita gunakan untuk berbicara saat ini, suara ini mengatakan, ini kaki kiri, suara ini mengatakan, ini kaki kanan. Suara ini bergantung pada ucapan. Intinya adalah, kaki itu sendiri tidak mengatakan bahwa itu adalah kaki. Ia tidak mengatakan apakah itu kiri atau kanan. Pikiran kita adalah esensi kosong yang murni dan bersih. Pikiran kita berdiam dalam kondisi-kondisi ini sebagai alat untuk belajar, tetapi kondisi-kondisi ini bukanlah kita. Suara yang berbicara bukanlah kita, gambaran mental bukanlah kita, emosi yang muncul bukanlah kita, bahkan mengetahui itu sendiri bukanlah kita. Semua ini hanyalah fenomena. Pengetahuan ini mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Kita dilahirkan dan tersesat dalam berdiam di dalam tubuh ini, lalu berjuang dari bangun hingga tidur untuk mencari makanan guna mempertahankan tubuh, sibuk mencari elemen material untuk memberi makan dan merawat tubuh. Dan hal ini terjadi setiap kali kita dilahirkan. Ketika tubuh ini mati, kita terlahir kembali. Bayangkan dilahirkan sebagai ikan, kepiting, ayam, babi, atau burung. Kita telah dilahirkan sebagai segala sesuatu. Ingatlah bahwa ketika tubuh ini hancur, pikiran mencari tubuh baru. Tubuh mana yang kita terima bergantung pada bagaimana kita telah mengondisikan diri kita. Ketika kita mendapatkan tubuh baru, tubuh itu juga tidak bertahan lama. Ketika tubuh ini mati, kita terlahir kembali. Bayangkan dilahirkan sebagai ikan, kepiting, ayam, babi, atau burung. Kita telah dilahirkan sebagai segala sesuatu. Ingatlah bahwa ketika tubuh ini hancur, pikiran mencari tubuh baru. Tubuh mana yang kita terima bergantung pada bagaimana kita telah mengondisikan diri kita. Ketika kita mendapatkan tubuh baru, tubuh itu juga tidak bertahan lama. Dari lahir hingga mati, apakah ditangkap oleh manusia atau meninggal secara alami,
perjalanan makhluk, seperti makhluk darat seperti ayam, mengikuti irama yang paling sederhana. Setiap hari berjalan dalam siklus yang tak berujung, bangun untuk mencari makanan, merasa puas, lalu beristirahat, hanya untuk memulai lagi. Dalam pola dasar ini terdapat esensi murni dari keberadaan sekaligus keterbatasan dasarnya. Ketika bentuk fisik ini berhenti, kesadaran bermigrasi ke keberadaan bersayap lain, mungkin sebagai burung. Siklus yang sama terus berlanjut dari fajar hingga senja, mencari makanan dalam lingkaran yang tak berujung. Melalui perjalanan waktu yang panjang, esensi ini telah melintasi berbagai bentuk, dari cacing tanah hingga kelabang, dari burung parkit hingga perkutut hingga burung bersuara emas, dan akhirnya menjadi bentuk manusia. Dalam setiap inkarnasi, pola dasarnya tetap sama, meskipun wadahnya berubah, melalui inkarnasi sebagai binatang buas, makhluk air, dan makhluk bawah tanah, kita telah menjadi semua bentuk. Dengan setiap perwujudan baru, kita harus memulai pembelajaran kita dari awal. Inilah hukum keberadaan fisik yang tidak berubah. Ketika esensi pikiran yang murni, kosong, dan bercahaya belum mengenali sifat sejatinya, ia melekat pada suara, gambaran mental, emosi yang muncul, dan keadaan mengetahui, termasuk kata-kata yang saya ucapkan saat ini, ketika pikiran, yang tidak menyadari sifatnya sendiri, menghuni alat ini. Ia berdiam di sana tanpa henti, terjebak dalam dunia pikiran yang diciptakan. Kesadaran murni menjadi terjerat dalam ranah konstruksi mental ini. Konstruksi-konstruksi ini kemudian menyatakan, ini adalah tubuh kita, ini adalah lengan kiri, lengan kanan, kaki kiri, kaki kanan, meskipun masa ini tidak pernah mengklaim kepemilikan terhadap siapapun, karena ia ada semata-mata untuk menua, jatuh sakit, dan akhirnya lenyap. Bentuk fisik ini sudah menjalankan fungsinya dengan sempurna. Namun, poin pentingnya adalah bahwa kita telah percaya bahwa kita adalah massa tubuh ini. Jika tubuh ini benar-benar milik kita, maka tentunya kita dapat memerintahkannya untuk tidak menua, tidak sakit, tidak mati. Bukankah begitu? Tetapi mengapa kita tidak bisa memberikan perintah seperti itu? Sederhananya, karena tubuh ini bukan milik kita, juga bukan milik siapapun. Bukankah ini benar? Tubuh ini milik alam, suara ini milik alam, gambaran mental milik alam, semua emosi milik alam, bahkan mengetahui itu sendiri milik alam. Pertanyaan pentingnya adalah, di mana rasa, diri, kita? Tidak ada diri yang dapat ditemukan, apakah Anda melihatnya? Biarkan pikiran menjawab untuk dirinya sendiri saat kita mendengarkan ajaran ini dengan saksama. Seseorang harus melihat bahwa semua ini hanyalah manifestasi alam, bukan diri kita. Tidak ada yang memiliki fenomena-fenomena ini. Ketika kita menetapkan kebenaran ini, kita tidak akan lagi dengan bodoh melekat pada suara, gambaran mental, emosi, atau keadaan mengetahui ini. Kita tidak akan lagi dengan bodoh melekat pada apapun. Ketika kita berhenti melekat pada manifestasi-manifestasi ini, yang tersisa adalah kekosongan, keterbukaan, kejernihan, dan keringanan. Ketika kita memahami poin ini, pencerahan muncul seketika dan membawa pembebasan langsung. Kesadaran kita melepaskan diri dari manifestasi-manifestasi ini. Saat ini, pikiran kita masih melekat pada fenomena, pada suara, pada gambaran mental, pada emosi, pada keadaan mengetahui itu sendiri. Ketika kita menetapkan kebenaran sambil mendengarkan ajaran ini, kekuatan batin kita menjadi sempurna. Kita memahami bahwa saat mendengarkan, kita harus mengamati ke dalam, melihat bahwa suara, gambaran mental, emosi, dan keadaan kesadaran ini bukanlah kita, bukan milik kita. Kita tidak akan dengan bodoh melekat pada fenomena-fenomena ini, karena keterikatan seperti itu hanya membawa penderitaan dan kekacauan. Keterikatan inilah yang telah menyebabkan kita terlahir kembali berulang kali tanpa akhir. Mulai sekarang, kita tidak akan lagi dengan bodoh melekat pada fenomena-fenomena ini. Kita mendengarkan ajaran universal ini karena pikiran kita kurang pemahaman dan mencari untuk mengetahui sifat sejatinya. Hanya itu. Siapapun yang mengajarkan kepada kita bahwa kita bukanlah tubuh ini, bahwa suara-suara ini bukan milik kita, gambaran mental ini bukan milik kita, emosi ini bukan milik kita, dan keadaan kesadaran ini bukan milik kita, sedang berbicara tentang kebenaran. Pada dasarnya,
Tidak ada yang benar-benar, kita adalah elemen kosong, jernih, dan murni. Sekarang bayangkan elemen kosong, jernih, dan murni ini berusaha untuk mengenal dirinya sendiri. Maka, ia menciptakan berbagai manifestasi, seperti suara yang diucapkan ini, gambaran mental, emosi, dan keadaan kesadaran. Semua ini hanyalah fenomena, alat yang kesadaran lekatkan dan diami, semata-mata untuk tujuan pembelajaran, intinya adalah untuk belajar tentang dunia luar dan tentang diri sendiri. Ketika kita mulai memahami, banyak yang bertanya mengapa kita dilahirkan, apa tujuan sejati kita, mengapa kita masih merasa belum menemukan jawabannya. Bahkan dengan kekayaan, mobil yang banyak, rumah, makanan untuk dimakan, segalanya yang tampak lengkap, namun kita masih merasa ada sesuatu yang kurang. Rasanya seperti kita terpenjara di dunia ini, merasakan bahwa ini bukan tempat sejati kita, ingin meninggalkan dunia ini, tidak ingin dilahirkan kembali. Banyak yang merasa seperti ini. Alasan mengapa pikiran kita atau esensi murni kita terus berputar dalam siklus kelahiran dan kematian di dunia ini adalah karena esensi murni kita belum menerima jawabannya. Tidak ada yang menunjukkan, mengungkapkan, atau mengajarkan kebenaran ini. Sekarang, amati ke dalam. Jika saya bertanya siapa yang mendengar suara-suara ini saat ini, amati dengan saksama. Perhatikan di dalam siapa yang menyadari suara-suara ini pada saat ini. Pada titik ini, mereka yang memahami akan mengalami pencerahan mendadak, air mata mengalir, saat mereka membebaskan diri dari fenomena mental ini. Mereka akan mengetahui bahwa inilah yang dimaksud dengan pembebasan dari penderitaan, inilah arti sejati dari ketidakmunculan. Kemudian kita akan menyadari sendiri bahwa kita tidak pernah dilahirkan. Kesadaran yang kosong, jernih, dan murni melekat pada fenomena, suara, gambaran, emosi, keadaan kesadaran, menggunakan manifestasi ini untuk belajar. Kemudian fenomena-fenomena ini menciptakan formasi mental dan mengklaim kepemilikan, mengatakan ini adalah tubuh kita. Jadi, saya bertanya kepada Anda, apakah kesadaran memiliki jenis kelamin laki-laki atau perempuan? Tidak, bukan begitu. Apakah kesadaran memiliki nama atau nama keluarga? Tidak, bukan begitu. Apakah kesadaran memiliki orang tua atau seorang ibu yang melahirkannya? Tidak, bukan begitu. Karena kesadaran adalah elemen kosong, jernih, dan murni yang menyatu menjadi satu dengan seluruh kekosongan. Seperti yang telah saya katakan, hapus semuanya sepenuhnya. Hapus seluruh alam semesta, yang tersisa hanyalah kekosongan yang jernih. Kita tidak dapat menghapus ini, karena ini adalah elemen primordial, sumber asli. Ia ada sebelum semua hal. Kita adalah elemen murni itu sendiri. Pada titik ini, pikiran adalah esensi kehidupan yang tak berbentuk, elemen yang abadi, esensi yang tidak terikat oleh apapun. Untuk memperjelas lebih lanjut, kekosongan jernih di depan kita saat ini, meskipun tak berwujud, mengandung kehadiran udara di dalamnya. Udara ini mewakili manifestasinya. Ketika udara bergerak, ia memanifestasikan dirinya sebagai apa yang kita sebut badai. Apakah udara tetap diam atau bergerak dengan kekuatan sedemikian rupa hingga menciptakan badai yang mampu menghancurkan segala sesuatu? Kedua keadaan itu hanyalah manifestasinya. Semua ini ada dalam kekosongan jernih pikiran kita. Fenomena-fenomena ini muncul dari pikiran dan kembali larut ke dalam kekosongan jernih pikiran. Ketika kita memahami prinsip ini bahwa kekosongan jernih di depan kita tetap tak tersentuh bahkan ketika udara bergerak dan membentuk badai yang dahsyat, hal itu tidak dapat memengaruhi kekosongan jernih ini dengan cara apapun. Badai atau angin yang dahsyat dapat menghancurkan segalanya, tetapi tidak dapat memengaruhi kekosongan jernih. Bahkan jika kita menjatuhkan bom atom ke dalam kekosongan jernih di depan kita, menyebabkan ledakan yang menghancurkan tubuh kita dan meninggalkan segala sesuatu dalam kehancuran, esensi dari sifat ini tetap tak tersentuh. Jika kita dapat memahami poin ini, itulah intinya, pahamilah secara mendalam benar-benar pahami hingga mencapai hati. Ketika pengetahuan ini menyentuh hati, hati kita atau esensi murni kita, yang disebut sebagai pikiran atau hati, menjadi satu dan sama. Pada akhirnya, esensi murni ini akan terurai, dan akhirnya membebaskan dirinya dari kondisi-kondisi ini. Saat ia perlahan terurai,
Dengarkan ajaran yang sering saya bagikan, amati, dan benar-benar pahami. Alasan kita menderita dan terperangkap dalam siklus kelahiran kembali yang tak berujung adalah karena kita tidak mengenali pikiran kita sebagai esensi yang murni, jernih, dan kosong seperti apa adanya. Sebaliknya, kita terjerat dalam kondisi-kondisi, melekat pada tubuh, yang mengakibatkan kekacauan dan penderitaan. Bayangkan, jika kita tidak memiliki tubuh hanya kehidupan tanpa bentuk, tanpa suara, tanpa gambaran, tanpa emosi, dan tanpa sensasi kesadaran yang tersisa hanyalah esensi yang murni, jernih, dan kosong. Di sini tidak ada penderitaan. Jika kita mencapai titik ini, kita akan merasa bahwa kelahiran kita benar-benar memiliki makna. Inilah satu-satunya pengetahuan yang ingin dipahami oleh pikiran kita. Marilah kita mengamati ke dalam dan melihat dengan jelas bahwa emosi muncul dengan sendirinya dan kemudian memudar dengan sendirinya. Tidak peduli jenis emosinya, emosi itu selalu muncul dan kemudian memudar. Jika pikiran tidak dengan bodohnya melekat atau menggenggamnya, emosi itu menjadi sesuatu yang sekadar ada dan segera kehilangan nilainya. Jika kita dapat melihat emosi kepuasan, ketidakpuasan, atau netralitas sebagai fenomena yang tidak bernilai, dan mengenali bahwa gambaran mental yang kita anggap penting muncul dan larut, kita akan melihat bahwa semuanya tidak memiliki nilai yang melekat. Amatilah suara, baik yang diucapkan dalam pikiran maupun yang terdengar secara langsung, dan lihatlah itu sebagai sesuatu yang hanya muncul dan larut dengan sendirinya. Kenalilah suara itu sebagai sesuatu yang tidak bernilai, sebagai pelayan, alat yang melayani kita. Suara itu seperti seorang penerjemah, agen yang bukan diri kita, seorang pembicara, pemikir, pemroses emosi, dan perasa. Lihatlah bahwa agen-agen ini menjalankan tugas mereka secara mandiri. Ketika pikiran mengamati bahwa kondisi-kondisi ini berfungsi dengan sendirinya, ia akan mulai melepaskan keterikatannya. Jika kita mengibaratkan pikiran seperti tentakel gurita yang melekat pada segalanya, melekat pada tubuh, melekat pada suara, melekat pada gambaran mental yang kita ciptakan, melekat pada emosi, melekat pada sensasi kesadaran, maka ketika kita mulai melepaskan tentakel-tentakel ini, yang disebut tentakel diri, dan berhenti melekat pada tubuh, kita cukup melepaskan semuanya. Sekarang, hanya ini yang tersisa sebagai beban yang masih kita bawa. Gurita itu meraih dan memegang berbagai hal di sana-sini, membawa dan membebani dirinya sendiri, yang membuatnya terasa berat. Begitu kita berhenti melekat, kita melepaskan suara itu, kita tidak lagi menggenggamnya. Oh, tentakel gurita, jangan melekat pada suara ini. Maka, tentakel gurita itu tidak lagi melekat atau memegang apapun lagi. Tentakel gurita, jangan melekat, jangan menggenggam gambaran mental. Tentakel itu melepaskan pegangannya, mereka melepaskan. Mereka melepaskan suara, gambaran mental yang dulu dipegang, dan emosi, semua emosi kita. Oh, tentakel gurita, jangan melekat. Ketika kita, sebagai pikiran, melekat pada kondisi-kondisi ini, di sanalah keterikatan itu berada. Ketika kita tidak melekat pada kondisi-kondisi ini, tiga hal ini, suara, gambaran, dan emosi, semuanya menjadi lebih ringan. Apakah Anda memahami analogi ini? Jika kita mengambil hal-hal ini, mereka menjadi berat. Tetapi saat kita melepaskannya, satu persatu, mereka mulai menjadi ringan. Semakin banyak yang kita lepaskan, semakin ringan semuanya, hingga hanya tersisa satu kondisi terakhir, kesadaran akan saat ini. Kita cukup mengamati bahwa kesadaran ini mendengar dengan sendirinya dan merasakan dengan sendirinya. Tidak perlu melakukan latihan apapun, ia selalu merasakan. Lalu, di mana kita? Biarkan pikiran menjawab. Ketika kita mengamati dan dengan santai mempertanyakannya, kita dapat melihat dan memahami kondisi-kondisi ini secara alami, menyaksikan sifat dari segala sesuatu dari bangun hingga tidur. Cukup amati, bahkan saat duduk di dalam mobil, dan perhatikan bagaimana ia berbicara di dalam pikiran. Lihat bagaimana ia berbicara dengan cara ini. Amati bahwa ia memikirkan tentang sup tom yum yang akan dimasak malam ini. Lihat bahwa ia berpikir. Perhatikan emosi kepuasan dan ketidakpuasan pada saat ini. Amati kesadaran akan momen sekarang. Saat duduk di dalam mobil, mungkin sedang mengemudi, tiba-tiba telepon berbunyi dengan suara bip. Ketika kita mendengar suara itu,
Perhatikan momen ketika suara itu disadari. Pikiran kita sedang merasakan suara ini sementara esensi murni menjalankan fungsinya untuk mengenali apa yang kita sebut sebagai suara. Pada saat ini, jika kita mengamati keadaan kesadaran, dapatkah kita melihat bahwa ia mengetahui dengan sendirinya? Ketika suara bip terjadi, hanya suara itu saja, suara itu langsung dikenali, bukan? Saat ia merasakan, kita dapat mengamati dan menyadari, oh, ia mengetahui dengan sendirinya. Pada saat pikiran pertama kali merasakan suara bip dan mengenalinya sebagai suara bip, muncul sebuah pikiran yang bertanya, siapa yang menelepon? Jika kita mengamati keadaan kesadaran ini, kita dapat melihat bahwa ia mengetahui dengan sendirinya, dan suara yang mengatakan, siapa yang menelepon, juga muncul dengan sendirinya. Jika kita dapat melihat apa yang disebut sebagai sifat dari segala sesuatu dan mengenali sifat ini, itu seperti memegang kabel bertegangan tinggi dan mencabut colokannya. Pada saat itu terputus, akan ada percikan, ledakan cahaya. Ketika esensi murni terpisah dari kondisi kesadaran membebaskan diri dengan ledakan rasanya seperti sebuah ledakan di pusat dada, memancarkan cahaya yang cemerlang, sebuah pengalaman tertentu akan muncul rasanya benar-benar tanpa beban, seperti menyadari kebenaran bahwa kita bukan manusia. Kita pernah percaya bahwa kita adalah manusia, tetapi sebenarnya, kita tidak pernah menjadi manusia. Kita adalah esensi yang murni, jernih, dan kosong. Esensi ini tidak pernah memiliki jenis kelamin laki-laki atau perempuan karena kita belum pernah mengenali diri kita sebagai esensi murni ini. Yang ada di luar bahasa, esensi ini tidak dapat berbicara, tidak memiliki suara, tidak memiliki gambaran, tidak memiliki emosi, tidak memiliki sensasi, tidak memiliki apapun. Esensi ini hanyalah esensi yang jernih dan murni. Inilah siapa kita sebenarnya. Ketika kita terus mendengarkan ajaran saya dan mengamati ke dalam, mengikuti komitmen yang telah kita buat, kita akan mulai merasa lebih ringan, secara bertahap lebih ringan, seolah-olah melepaskan beban yang telah kita bawa. Di masa lalu, kita melekat pada tubuh, tetapi sekarang kita melangkah mundur dan tidak lagi menggenggam tubuh. Emosi yang dulu kita andalkan kita juga melangkah mundur darinya, melepaskan tanpa melekat. Apapun emosi itu, kita membiarkannya ada dan melangkah mundur. Ketika kita membayangkan sesuatu dan sebuah gambaran muncul, kita melangkah mundur, menyadari bahwa bahkan gambaran ini pun bukan benar-benar milik kita. Itu hanyalah sesuatu yang muncul dalam pikiran. Kita melangkah mundur dan tidak bergantung padanya. Apapun yang muncul, biarkan itu ada. Apapun itu, biarkan pergi. Sekarang, suara yang berbicara dalam pikiran jika kita hanya mengamatinya dan melangkah mundur, tanpa melekat padanya, biarkan suara itu berbicara dengan sendirinya. Sama seperti saya berbicara sekarang, biarkan suara itu berbicara dengan sendirinya. Ketika kita melangkah mundur, kita melihat bahwa semua emosi adalah eksternal karena kita telah melangkah mundur, mereka tidak lagi menjadi kita, dan juga bukan milik kita. Gambaran mental pun, kita melangkah lebih jauh dan tidak melekat padanya. Kondisi suara, kita juga tidak menggenggamnya. Dengan melangkah mundur, hal-hal ini menjadi eksternal bagi kita. Dengan melangkah mundur, kita menemui sesuatu kesadaran yang ada sekarang, kesadaran yang sedang merasakan. Bisakah kita hanya mengamati bahwa kesadaran ini merasakan dengan sendirinya? Saat mengemudi, jika telepon berbunyi dengan suara bip, saat suara itu terdengar, ia langsung dikenali. Dan saat mengamati lebih lanjut, kita menyadari bahwa kesadaran ini bukan kita yang merasakan. Pada saat pikiran melihat ini, dalam sekejap pengenalan itu, ia tahu bahwa kesadaran ini bukan dirinya. Esensi murni muncul dari keadaan keberadaan kita yang murni, atau kesadaran. Kita melampaui suara, pandangan, emosi, dan keadaan mengetahui membebaskan diri dari semua kondisi ini. Begitu terbebas, kita menyadari bahwa kita adalah ruang kosong jernih dan sepenuhnya murni. Kita adalah esensi yang tak berbentuk, satu dengan semua makhluk di seluruh alam semesta yang tak terbatas. Jika kita membayangkan lautan sebagai esensi primordial, dan mengambil satu tetes darinya untuk ditempatkan dalam wadah tubuh kita, inilah kehidupan. Tetesan tunggal ini adalah kesadaran, esensi kehidupan kita. Sekarang, ketika kita mengembalikan esensi kehidupan ini ke dalam air,
ia menjadi satu dengan seluruhnya kembali, kita tidak dapat menunjuk di mana pikiran kita berada, karena kesadaran adalah satu esensi yang menyatu. Ketika kita melepaskan diri dari suara, pandangan, emosi, dan keadaan mengetahui. Ketika kita membayangkan seseorang yang membuat kita marah, kita melihat bahwa kemarahan itu hanyalah sebuah kondisi yang bukan diri sejati kita, hanya sesuatu yang muncul dengan sendirinya dan memudar dengan sendirinya. Akan ada perasaan seolah-olah kita telah melampaui keadaan manusia kita, menjadi esensi lain, yang sepenuhnya murni, terpisah dari bentuk fisik ini dan dari kondisi suara, pandangan, emosi, dan keadaan mengetahui. Kondisi-kondisi ini menjalankan fungsinya, tetapi kita sepenuhnya terlepas dari mereka. Ketika seseorang memahami poin ini, air mata akan mengalir. Ketika kita membebaskan diri, ada perasaan keringanan dan keterbukaan, seolah-olah kita tidak pernah dilahirkan ke dunia ini. Apa yang telah kita terjebak di dalamnya? Apa yang telah kita semua hilang di dalamnya? Dunia ini adalah dunia bentuk fisik dan kondisi. Kita telah terperangkap dalam dunia kondisi dan bentuk fisik ini. Meskipun tidak ada satupun dari hal-hal ini yang benar-benar siapa kita. Dalam hal dimensi, kita adalah esensi murni yang ada di dimensi nol. Dimensi nol adalah esensi yang sepenuhnya murni, jernih, dan bersih. Kondisi suara, pandangan, emosi, dan keadaan mengetahui ada di dimensi lain, sementara tubuh fisik ada di dimensi yang lain lagi. Sebagai analogi, jika tubuh fisik ada di dimensi ketiga, maka suara, pandangan, emosi, dan keadaan mengetahui mungkin ada di dimensi keempat, kelima, atau keenam sesuai dengan bagaimana kita memilih untuk mengkonseptualisasikannya. Tahukah Anda bahwa kita adalah esensi dari dimensi nol? Esensi dimensi nol ini tidak memiliki waktu, tidak ada jarak. Esensi Dharma murni ini tidak datang dan tidak pergi, tidak muncul dan tidak lenyap, tidak gelap dan tidak terang, tidak ada apa-apa, menjadi tidak ada apa-apa, tidak memiliki bahasa lisan. Kita menjadi esensi ini, esensi yang sepenuhnya murni ini. Kita hanya tidak tahu bahwa kita adalah esensi ini. Esensi ini hanya memerlukan pengetahuan ini. Ia berdiam dalam kondisi-kondisi dalam suara, pandangan, emosi, dan keadaan mengetahui. Ia menciptakan kondisi-kondisi ini dan kemudian berdiam di dalamnya, seperti mengenakan pakaian-pakaian yang jernih, seperti gelembung sabun. Kita adalah esensi yang murni dan jernih. Kita mengenakan gelembung sabun ini yang membungkus kita. Gelembung ini dapat bergetar dengan kesadaran, bergetar menjadi suara, bergetar menjadi emosi, bergetar menjadi keadaan mengetahui, bergetar menjadi gambaran mental. Tetapi semua ini hanyalah kondisi getaran dari gelembung tersebut. Kita adalah esensi yang jernih yang berdiam di dalamnya. Gelembung ini kemudian melanjutkan untuk berdiam dalam tubuh fisik. Kemudian kita terperangkap dalam getaran-getaran ini, mengklaim bahwa kita adalah tubuh ini, bahwa kita laki-laki atau perempuan, bahwa kita memiliki orang tua, memiliki nama keluarga. Padahal kita adalah esensi murni yang jernih. Esensi murni yang jernih ini tidak pernah menjadi manusia, tidak memiliki nama keluarga, tidak pernah menjadi laki-laki atau perempuan, tidak pernah memiliki orang tua. Bisakah Anda memahami ini? Siapapun yang terus memahami poin ini, mengamati dengan seksama, dan memahami lebih jauh, akan merasa ringan, terbuka, dan tenang. Mengapa keringanan ini? Ketika seseorang berbicara, Anda akan tahu bahwa apa yang Anda dengar hanyalah sesuatu, itu muncul, dirasakan, diajak berbicara, dan kemudian berlalu. Seperti ketika kita bekerja, berbicara dengan atasan kita, menghadapi banyak masalah yang merepotkan, tetapi begitu percakapan berakhir, semuanya menjadi ringan, terbuka, semua dilepaskan. Karena suara-suara yang mempengaruhi kita saat itu hanyalah dampak, bukan? Dan sekarang mereka sudah pergi, bukan? Suara-suara yang kita dengar, lihat, mereka sudah hilang. Suara yang sedang diucapkan sekarang, lihat, mereka sudah hilang. Ia muncul dan mempengaruhi pikiran kita, yang merupakan esensi murni. Ketika suara membuat kontak, itu berubah menjadi keadaan mengetahui, lalu menghilang. Pengetahuan ini seperti getaran dalam esensi kosong yang jernih kita. Pikiran kita adalah esensi primordial, sepenuhnya jernih dan kosong.
Setiap kali sesuatu membuat kontak, ia menjalankan fungsinya untuk bergetar dengan kesadaran, lalu bergetar menjadi suara, pandangan, dan emosi. Seperti melempar batu ke dalam air, plop. Ia pertama kali membuat kontak, lalu bergetar membentuk gelombang. Inilah cara alami segala sesuatu seharusnya terjadi. Namun pikiran kita gagal melihat kebenaran ini. Inilah poinnya. Poinnya adalah bahwa kita telah lupa bahwa kita adalah esensi kosong, jernih, dan murni ini. Kita terperangkap dalam dunia ilusi mimpi. Analogi ini sangat jelas. Kita seperti esensi yang sepenuhnya murni, yang sudah murni, tetapi sedang tidur. Seolah-olah kita sedang tidur dan bermimpi bahwa kita memiliki tubuh fisik, bermimpi bahwa kita sedang berbicara dalam pikiran kita, bermimpi bahwa kita memiliki orang tua, bermimpi bahwa kita sedang merasakan kepuasan atau ketidakpuasan, dan bermimpi bahwa kita benar-benar sadar dengan cara ini. Kita bermimpi bahwa kita memiliki tubuh, memiliki orang tua, memiliki nama keluarga, laki-laki atau perempuan, dan dibesarkan dengan baik oleh orang tua kita. Orang tua mengajarkan kita untuk berpikir, untuk mengingat, mengajarkan kita untuk mencari makanan untuk mempertahankan tubuh. Kemudian kita pergi ke sekolah, di mana mereka mengajarkan kita untuk berpikir, untuk mengingat, mengajarkan kita untuk mencari makanan untuk mempertahankan tubuh. Setelah itu, kita lulus, bekerja untuk uang, memiliki keluarga, memiliki anak, dan kemudian bekerja untuk uang guna mempertahankan tubuh. Kita menderita dengan sangat, dan belakangan penderitaan itu semakin meningkat. Kita ingin bebas dari penderitaan, melarikan diri dari dunia yang kacau ini. Sebagai analogi, kita mulai mencari metode melalui berjalan atau duduk, seperti yang biasa diajarkan. Kemudian, kebetulan, Anda mendengar ajaran dari saya dan mulai mengetahui bahwa kita sejatinya adalah pikiran, esensi kosong, jernih, dan sepenuhnya murni ini. Kita semua sedang bermimpi, terbawa oleh suara, gambaran yang dibayangkan, emosi, dan persepsi. Kita mengalir bersama keadaan-keadaan ini. Bangunlah, tidak ada yang memiliki esensi sejati yang substansial di sini. Tidak ada yang dapat diraba di sini, suara tidak dapat digenggam, gambaran tidak dapat dipegang, dan emosi, ketika Anda mencoba menangkapnya, tidak dapat direbut. Bukankah begitu? Kesadaran yang ada hanya mengetahui dengan sendirinya, itu tidak dapat digenggam. Secara ringkas, kita harus terjaga. Tidak ada yang benar-benar milik kita atau mendefinisikan kita. Setelah mendengar ini, kita mungkin tiba-tiba terbangun dan menyadari, oh, semua yang telah kita alami adalah mimpi. Kita dulu percaya bahwa kita dilahirkan ke dalam sebuah keluarga, dengan orang tua, nama, dan nama keluarga, dan kemudian mencari cara untuk melarikan diri dari kekacauan hidup hingga kita mendengar ajaran dari saya. Setelah mendengar ini, pemahaman muncul, dan seketika kita terjaga. Oh, semua yang telah kita alami adalah mimpi, tidak ada yang nyata. Ketika kita memahami ini, air mata mungkin mengalir, menyadari betapa banyak penderitaan yang kita alami di dunia mimpi. Tetapi begitu kita terbangun, semuanya menghilang, kita bebas dari semua cerita, bebas dari semua penderitaan. Dan hanya kemudian kita menyadari bahwa setiap orang di dunia ini, atau bahkan di alam roh dan kesadaran, hanya terperangkap dalam keadaan sementara ini. Kita semua terperangkap dalam keadaan-keadaan ini, melekat pada suara-suara, meskipun suara-suara tersebut bukan milik siapapun. Mereka hanyalah pelayan, yang berfungsi sebagai agen yang menjalankan peran mereka, yang tidak ada hubungannya dengan kita. Di masa lalu, kita percaya bahwa tubuh ini benar-benar milik kita, bukan? Saat tubuh kita menua, kita menjadi tertekan. Ketika penyakit datang, kita menjadi gelisah. Kita mencari kecantikan dan ketampanan melalui perhiasan yang rumit, berharap untuk menemukan kebahagiaan dan merasa menarik. Namun kita gagal menyadari bahwa tubuh ini lahir untuk menua, menderita, dan akhirnya mati. Selama ini, tubuh ini telah memberitahukan kita bahwa tubuh ini bukan milik siapapun, itu adalah wadah alam, sementara dalam keberadaannya. Kita adalah kesadaran, elemen kosong, jernih, dan murni, beruntung dapat berdiam di tubuh ini.
Namun kita terperangkap dalam pencarian untuk mencari nafkah dan keberlangsungan hidup, tidak pernah mengenal kesadaran kita, tidak pernah menemukan sifat sejati kita. Tidak ada yang mengajarkan kita bahwa kita adalah kesadaran, elemen kosong, jernih, dan murni ini. Ketika akhirnya kita terjaga dari kesadaran ini, kita menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita, tidak ada yang memiliki diri yang melekat dan permanen. Meskipun suara tidak dapat digenggam, kita tenggelam dalam alirannya. Kita terjerat dengan tubuh, terganggu oleh suara-suara. Terkadang kita bermain dengan suara-suara dalam pikiran kita, bertanya pada diri sendiri, kapan saya akan memiliki uang untuk dibelanjakan? Kapan saya akan menemukan pekerjaan yang baik? Kapan saya akan memiliki tabungan seperti orang lain? Kapan saya akan memiliki mobil? Mengapa kekacauan ini? Mengapa dorongan kuat untuk melarikan diri dari sini? Kapan saya akan menemukan pekerjaan yang mudah, bekerja hanya 3 hari namun mendapatkan penghasilan yang nyaman? Kita terbaring sendirian dengan pemikiran ini, duduk sendirian dengan pemikiran ini. Kita bermain dengan suara-suara hanya manifestasi dari kesadaran. Gambaran mental adalah manifestasi dari kesadaran. Semua emosi adalah manifestasi dari kesadaran. Semua persepsi adalah manifestasi dari kesadaran. Kesimpulannya, tidak ada yang di sini yang benar-benar diri kita. Semua ini tampak seperti mimpi. Saat kita mendengarkan, pemahaman mengalir secara alami. Amati dengan seksama di dalam. Dapatkah Anda menyadari bagaimana Anda merasakan suara saat ini? Dapatkah Anda menyadari bagaimana pendengaran terjadi dengan sendirinya? Tidak perlu berusaha dengan sengaja untuk mendengar persepsi terjadi dengan sendirinya. Dapatkah Anda menyadari bagaimana penciuman terjadi dengan sendirinya? Saat Anda berjalan, ketika aroma muncul, perasaan itu terjadi dengan sendirinya. Ketika kita menempatkan makanan di mulut kita, rasa muncul dengan sendirinya. Mata melihat dengan sendirinya. Inilah kesadaran yang mengetahui melalui jendela mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Kesadaran kita merasakan ia adalah elemen yang paling murni. Ketika sesuatu membuat kontak, ia menjalankan fungsinya untuk mengetahui. Dapatkah Anda melihat bagaimana pengetahuan ini terjadi dengan sendirinya? Mendengar terjadi dengan sendirinya, apakah Anda melihatnya? Dan memahami bahasa ini terjadi secara alami dengan sendirinya. Semua ini hanyalah manifestasi dari kesadaran, seperti halnya sifat matahari yang memanifestasikan energinya yang memancar, tarikan gravitasinya yang meluas keluar, cahayanya yang menyebar ke segala arah, dan panasnya yang tersebar ke sekeliling. Ia memancarkan gelombang elektromagnetik dan medan magnet. Ini adalah ciri alami yang melekat pada dirinya. Kesadaran kita adalah elemen primordial, elemen asli yang kosong, sepenuhnya jernih. Ia adalah elemen yang murni, tembus pandang. Kita adalah elemen ini, elemen yang hidup namun tak berbentuk. Ia berusaha untuk belajar, menciptakan manifestasi seperti gelembung yang terbentuk, untuk mengalami kontak dan bergetar dengan respons yang terkondisi. Dapatkah Anda memahami ini? Suara hanyalah getaran dalam elemen murni. Gambaran mental yang kita ciptakan hanyalah getaran dalam elemen murni dari kesadaran. Semua emosi hanyalah getaran dalam elemen murni dari kesadaran. Pengetahuan itu sendiri hanyalah getaran dalam elemen murni dari kesadaran. Secara ringkas, semuanya hanyalah getaran dalam elemen murni, tidak ada diri yang sejati. Semua ini hanyalah manifestasi dari elemen murni yang menjalankan fungsinya. Tidak ada pemilik, bahkan kata-kata yang sedang diucapkan ini tidak ada pembicara, dan ini bukan suara, tidak ada pendengar. Semua ini hanyalah getaran dari elemen murni, yang merambatkan pengetahuan ini ke dalam kesadaran kita. Kesadaran kita, yang merupakan elemen murni, bergetar dengan persepsi, memahami dirinya sendiri. Ketika kesadaran mendengar kebenaran universal ini, ia akan memahami. Ia akan memahami bahwa, pada akhirnya, pengetahuan ini bukanlah kita, suara ini bukanlah kita. Kesadaran itu sendiri menerima bahwa kita sama sekali tidak memiliki diri. Jika kita mendengar kesadaran berbicara dengan sendirinya mengatakan, tidak ada diri, dan ia benar-benar menerima bahwa memang tidak ada diri, air mata mungkin mengalir, dan kita merasa dibebaskan, seolah-olah melepaskan diri dari dunia ini, melepaskan diri dari semua cerita. Seperti melepaskan pemahaman kita bahwa kita memiliki keluarga,
memiliki segala sesuatu di dunia ini, bahwa kita telah dididik, memiliki pengetahuan yang melimpah. Segala sesuatu tampak runtuh, mengungkapkan bahwa kita adalah esensi yang jelas dan murni, tidak terikat oleh dunia ini. Dunia ini dapat disebut sebagai dunia konvensional, seperti dunia ilusi mimpi. Ketika kita membebaskan diri dari dunia ilusi mimpi ini, kita memahami segalanya. Inilah dia, pembebasan dari penderitaan, pembebasan dari segalanya. Inilah cara pembebasan terjadi, dan tidak akan ada kelahiran kembali lagi. Kita akan tahu dengan seluruh hati kita bahwa tidak ada kelahiran, tidak ada yang bisa menyebabkan kelahiran karena yang ada hanya kemurnian. Pahami poin ini, capailah pemahaman ini. Kita semua selalu hadir bersama diri kita sendiri. Cukup amati dengan seksama, cukup amati di dalam. Amati bagaimana pengetahuan ini mengetahui dengan sendirinya, mendengar dengan sendirinya, mencium dengan sendirinya, merasakan rasa dengan sendirinya, merasakan panas dengan sendirinya, merasakan dingin dengan sendirinya. Ia melihat dengan sendirinya, berbicara dalam dirinya sendiri dengan sendirinya. Ia selalu hadir. Ketika mulut terbuka untuk berbicara, ia berbicara dengan sendirinya, berpikir dengan sendirinya, memahami dengan sendirinya, merasakan emosi dengan sendirinya. Semua hal ini muncul dengan sendirinya, larut dengan sendirinya, muncul lalu menghilang, muncul lalu menghilang. Tidak ada diri dalam setiap manifestasi ini. Semoga kita semua segera terjaga pada kebenaran ini. Marilah kita akhiri di sini untuk hari ini. Semoga kita semua cepat menyadari sifat sejati kita. Semoga semua yang tercerahkan menjadi saksi. Mulai saat ini, saya akan dengan tekun mendengarkan ajaran ini, tetap terjaga di dalam, melihat pikiran, emosi, dan tindakan mengetahui sebagai fenomena alami, bukan diri, bukan milik kita. Saya tidak akan melekat pada manifestasi apapun. Tidak akan ada kelahiran kembali lagi, hidup ini akan menjadi yang terakhir. Setelah menyadari kebenaran ini, saya akan mengajarkan anak-anak dan kenalan untuk tetap terjaga di dalam, tidak terperangkap dalam pikiran dan emosi, hingga hembusan napas terakhir saya. Inilah persembahan saya untuk jalan yang tercerahkan. Semoga demikian, semoga demikian, semoga demikian.